Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan bahasan di chapter 3, Interacting Fields. Oke, lanjutkan di bab 3, Interacting Fields. Kemarin kita sudah membahas free field. So the free field theories that we have discussed so far are very special. We can determine their spectrum, but nothing interesting that happens. They have particle excitation, but these particles don't interact with each other. Jadi kalau di free field itu masih sederhana, di mana maksudnya kita masih bisa mencari spektrum atau ya energinya lah dengan secara eksak ya. Dan kita kemarin lihat bahwa energi dari free field itu analog dengan harmonic oscillator di quantum mechanics. Nah, kalau di interacting field lebih kompleks dalam artian kita tidak bisa atau belum bisa menyelesaikan secara analitik gitu ya. Hanya bisa secara bertugas sih. Nanti kita akan bahas. Okay, here we will start explain more complicated theories that include interaction terms. This will take the form of higher order terms in Lagrangian. We will start by asking what kind of small perturbation we can add to the theory. For example, consider the Lagrangian for a scalar field. Ini ya, persamaan 3.1, L sama dengan setengah parsial mu v minus setengah m kuadrat v kuadrat minus suku ini suku tambahan, atau kalau ini kan kemarin Lagrangian dari free field ya. Nah, sekarang kita tambahi sesuatu lah biar interaksinya. Nah, otomatis interaksinya itu adalah suku yang apa namanya, polinomial yang lebih tinggi atau order yang lebih tinggi dari suku yang ini ya, v kuadrat, sehingga ya Vn yang lebih dari 3, sedangkan yang depannya ini hanya hanya konstanta biasa lah. The coefficient lambda n are called coupling constant. So what restriction do we have on the lambda n to ensure that the additional terms are small perturbation? You might think that we need simply make lambda n is very less than 1. Ya, itu sangat logis sekali menurut saya. Kalau lambda n sangat kurang dari 1, itu mungkin bisa dibilang perturbasi, tapi apakah itu benar? But this isn't quite right. To see why this is the case, let's do some dimensional analysis. Firstly, note that the action has dimension of angular momentum, or equally the same as h bar. Jadi kalau di natural unit, bukan, di standard unit itu aksi itu punya dimensi seperti angular momentum ya. Nanti bisa di trace back sendiri. Angular momentum itu momentum dikali panjang ya. Momentum itu bisa dibilang Newton second, panjang itu meter, atau ya sama dengan usaha juga ya, aksi itu apa namanya, dimensinya di standar unit. Nah, tapi kalau di natural unit, di mana kita ngeset h bar equal 1 using the convention described in introduction, maka aksi kita itu nggak berdimensi ya. Jadi kotak atau kurung S sama dengan 0 itu berarti aksi kita nggak berdimensi kalau kita mengeset h bar equal 1. Ya, nanti bisa di flashback lagi. Ya, semoga di GNE di apa namanya, di problem sheet ada ya. Ini tentang dimensi-dimensi ini, karena lumayan penting kalau menurut saya. With S equal integral d for xl,
and d for x equal minus 4. Ya, jadi kita ambil d for x-nya itu minus 4. Ini minus 4 ini berkorespondensi dengan energi ya. Jadi di konvensi kita itu E itu sama dengan 1. Ya, tapi intinya di awal-awal kita udah bahas ini. The Lagrangian density must therefore have L equal 4. What does this mean for the Lagrangian 3.1? Since partial mu equal 1, jadi untuk sebagai konvensi pengingat aja, jadi E itu sama dengan 1, X equal T sama dengan min 1. Ini dapat dari mana ini? Jadi kita punya pertidaksamaan Heisenberg ya. Jadi delta E, delta T itu sama dengan H bar per 2. Ya, kalau kita ambil H bar sama dengan 1, maka ini lebih dari sama dengan ini. Maka dimensi E dikali dimensi T itu harus sama dengan 1. Nah, dimensi E itu 1. Ini per definisi. Berarti dimensi T itu adalah min 1 ya. Dan kemudian karena C kita itu 1, C itu 1, di mana C itu adalah panjang dikali T min 1 sama dengan 1. Sehingga kalau kita ambil C sama dengan 1, maka X itu sama dengan T. Nah, karena T-nya itu min 1 dari sini, dan definisi E itu 1, maka X-nya itu juga 1. Oh, salah, X-nya juga min 1 ya. Jadi, jadilah kita punya X sama dengan T sama dengan min 1. Ini min 1-nya nggak ada kurungnya ya. X sama dengan T sama dengan min 1 dan juga E-nya sama dengan 1. Nah, partial mu itu apa? Partial mu itu adalah partial per partial X ya. Karena X itu adalah min 1, berarti kalau X-nya di bawah berarti min 1 dikali min 1 gitu. Jadinya partial mu itu dimensinya 1. Ya karena dia seper X gitu. Karena X-nya min 1, maka sepernya itu ya kebalikannya jadinya 1. We can read out the mass dimension of all factor to find. Terus ya tinggal menyamakan ya. Karena L itu 4. Dan partial mu ini kan berarti L sama dengan partial mu V kuadrat ya. Atau berarti partial mu kuadrat dikali V kuadrat. Nah, kita punya L-nya itu 4, kemudian partial mu itu 1. Partial mu-nya itu 1, berarti kalau partial mu kuadrat berarti 2 ya. Dan V-nya berarti 1. V kuadrat berarti V-nya 1. Agar dia bisa menjadi 4. Terus M-nya 1, ya kalau M jelas ya, karena dari sama dengan MC kuadrat. E-nya 1, berarti M-nya juga 1. Karena C-nya 1. Atau E sama dengan M kalau di, kalau di natural unit. Terus ya dengan cara yang sama nanti bisa dapat ini ya. Nanti tinggal karena kita udah tahu V itu pangkat V itu 1, berarti V pangkat N itu N. Ini berarti N. Berarti karena L-nya 4, ya berarti lambda N-nya 4 dikurangi N. Ya itu sekilas kayak gitu. So now we see why we cannot simply say we need lambda N is less than 1, because this statement only makes sense for dimensionless quantity. These various parameters cited by lambda N fall into 3 different categories. Lambda 3 is equal 1. For this term, the dimensionless parameter is lambda 3 over A.
where A has dimension of mass. Where A has dimensions of mass. Jadi kalau E itu massa, maka E-nya 1. Lambda 3/1 berarti dimensionless. Typically in the quantum field theory, A is the energy scale of the process of interest. That lambda 3, V3/3 is small perturbation at high energy E greater than lambda 3. Nah, sebelumnya gini ya. Ini lambda n kurang dari 1, ini hanya make sense for dimensional quantity. Tapi kenapa? Coba kita lihat ini itu kalau kita ambil dimensinya untuk masing-masing ruas kiri dan ruas kanan, berarti lambda n itu sama dengan dimensi 1. Nah, kita tahu dimensi dari 1 itu 0, berarti dimensi dari lambda n itu 0. Kalau misalkan kita mengambil aproksimasi yang seperti ini. Dan ini yang, jadi kenapa kok dia bilang this statement only makes sense for dimensionless quantity, karena ini tadi ya. Jadi kalau kita memberikan bracket di kiri dan kanan, maksudnya kita menyamakan dimensi di kiri dan kanan, ya berarti otomatis ngomong lambda n itu adalah dimensionless. Dan ini ya, ya karena ini hanya berlaku di dimensionless quantity. Sedangkan ya tidak sesimpel itu. Harusnya kita membandingkannya tidak hanya kemungkinannya itu nggak hanya dengan yang dimensionless aja. Misalkan yang ini nanti yang akan kita bahas dia dibandingkannya dengan energi. Jadinya yang apa namanya contoh yang ini itu mudahnya ngomong dia itu yang di sangat kurang dari 1 itu adalah ini lambda 3/E. Nah, kalau kayak gini itu kalau misalkan kita mengasumsikan lambda 3 itu dimensinya 1, berarti lambda 3/E itu dimensionless dan persamaan ini benar dan lebih mempunyai makna fisis, di mana lambda 3 itu sangat energi gitu. Typically in quantum theory, the energy scale of the process of interest. This means that lambda 3 by 3/3 factorial is a small perturbation at high energy E very greater than lambda 3, but large perturbation at low energy E very less than lambda 3. Terms that we add to the Lagrangian with this behavior are called relevant because they are most relevant at low energy, which after all is where the most of physics we see lies. In relativistic theory, E greater than M, so we can always make this perturbation small by taking lambda 3 very less than M. Jadi term yang ini lambda 3 ini disebut relevan karena mereka relevan di low energy. Kalau relativistik, maka kita ambil aproksimasi atau ya kita ambil lambda 3 itu sangat kurang dari. Kemudian term yang lain, lambda 4 sama dengan 0. Ini dari mana? Ini lambda 3 sama dengan 1 ini ya dari ini ya. Tinggal dimasukkan apa namanya? Dimasukkan ini ya. Dari dimensional analisis tadi ya. Jadi dari dimensional analisisnya kita bisa mengecek term-term yang lebih tinggi dari V kuadrat. Jadi kalau n-nya 4 ya berarti dimensi lambda n-nya 0. This term is small if lambda 4 less than 1. Nah, kalau kayak gini nggak apa-apa karena memang lambda 4 itu dimensionless. Jadi kalau dibandingkan dengan yang dimensionless itu masuk akal dalam artian ya tidak keluar dari kaidah dimensional analysis. Such perturbation is called marginal. Kemudian yang lain lambda n kurang dari 0 for n lebih dari sama dengan 5. The dimensionless parameter lambda n e to the n minus 4. Ya ini kayak gini dimensionless ya karena ya lambda n dimensinya n minus 4.
E pangkat min 4. Oh, salah ya. Lambda n dimensinya itu 4 minus n. E pangkat n dimensinya n minus 4. N 4 min n plus n min 4, 0. Which is small at low energies and large at high energies. Ya, ini sama, apa namanya? Eh logikanya sama kayak yang tadi. Such perturbations are called irrelevant. As you will see, it is typically impossible to avoid high energy process in quantum theory. We have already seen glimpses in the computing of vacuum energy. Ya, di vakum kan ada infinite-nya. This means that we might expect problem with irrelevant operators. Indeed, this leads to non-renormalizable field theories in which one cannot make sense of infinities at arbitrary high energy. This doesn't necessarily mean that the theory is useless, just it is incomplete at some energy scale. Ya, jadi walaupun dia tidak bisa atau ketika high energy dia itu dalam tanda kutip non-renormalizable, tapi di low energy dia masih bisa menghitung sesuatu gitu. Jadi ya nggak useless amat gitu lah. Tapi ya kita dari sini tahu kalau QFT itu nggak komplit. Let me note, however, that the naive assignment of relevant, marginal, and irrelevant is not always fixed in stone. Quantum correction can sometimes change the character of an operator. An important side. Why QFT is important? Typically in quantum theory, only the relevant marginal coupling are important. Relevant and marginal, tadi ya 3 dan 4 ya. This is basically because, as we have seen above, the relevant coupling becomes small at low energy. Irrelevant coupling becomes small at low energy. Coba kita lambda 5. Itu. Berarti lambda 5 itu sama lambda 5 E pangkat min 1 sangat kurang dari 1 ya. Berarti lambda 5 sangat kurang dari E. Regardless E-nya itu low atau high. Tapi ya berarti kalau E-nya kecil ya berarti lambda 5 tambah kecil ya. Jadi ya kalau makanya dia disebut irrelevant sepertinya. Karena kalau misalkan energinya rendah, maka coupling yang atau suku yang N-nya lebih besar dari 5 ya sangat coupling konstannya itu sangat lebih kecil. Regardless of N-nya itu besar atau kecil. Kalau N-nya besar ya lambda 5-nya ya bisa mengikuti lah. Tapi kalau misalkan kita ambil di regime E-nya itu kecil, ya berarti lambda 5 harus sangat lebih kecil dari E yang kecil itu ya tambah kecil lagi, makanya disebut irrelevant. We have seen the relevant couplings become small at low energies. This is a huge help of infinite number of interaction terms that we could write down. Ya, jadi ya intinya yang relevan lambda 3 sama lambda 4 lah. Maksudnya relevan dan marginal yang berkontribusi. Only a handful are actually needed. Just in the case of real scalar field described above. Let's look at this a little more. Suppose that someday discover super-double theory of everything unimportant describes the world at very high energy scale, say the grand unified theory scale or the Planck scale. Whatever the scale is, let's call it lambda. Is an energy scale so lambda equal 1 ya, karena lambda itu energi maka dimensinya 1 ya. Now we want to understand the law of physics down at our Pani energy scale A E very less than lambda. Let's further suppose that down at the energy scale E, the laws of physics are described by real scalar field ya.
Suppose at energy scalar E, the law of physics are described by a scalar field. They are not, of course. They are described by non-abelian gauge field and fermions. But the same argument applies in that case, so bear with me. Oke. Ya. Kita memodelkan kalau energi tinggi itu di-describe dengan real scalar field ya, tapi ya kita tahu kalau sebenarnya harusnya itu di-describe oleh non-abelian dan fermion, tapi ya analoginya sama lah. The scalar field will have some complicated interaction term 3.1. 3.1 yang ini ya, yang suku ketiga. Ini. Where the precise form is dictated by all the stuff that's going in the high energy superduper theory. What are the interaction? Well, we could write our dimensional coupling constant lambda n in terms of dimensional coupling Gn, multiplied by suitable power of the relevant scale lambda. Jadi lambda n itu sama dengan Gn over n to the power of -4. Jadi lambda n tadi kan dimensinya itu 4n ya, karena Gn dimensionless. Ini lambda itu dimensinya 1 ya, jadi 1 per n-4 itu 4 min n. Jadi di sini dimensi ini kayak mengikuti eksponensial gitu ya. Jadi kalau dibagi itu malah di minus, kalau dikali itu ditambah, kalau ya seperti itulah pokoknya. Kalau dipangkat itu dikali gitu. The exact values of dimensional coupling Gn depend on the details of the energy of the high energy superduper theory. But typically, one expects them to be of order 1. Gn sebanding dengan O1. Ya, maksudnya dia ordernya 1 gitu ya. This means that for experiment at small energies, A very less than lambda, the interaction term of the form lambda n with n greater than 4 will be suppressed by the power of e to the power over 4 over lambda to the power of n minus 4. This is usually a suppression by many order of magnitude. Jadi ya tadi kan lambda itu lambda n Gn over lambda n to the power of -4 ya. Dan kalau kita substitusikan lambda n ini dengan yang tadi, maka nanti kita bisa dapat term e to the power Gn e per lambda n to the power of -4, di mana lambda n-nya disubstitusikan yang tadi. Example for the energy E explored at the LHC, E over MBL is an order of 10 to the power of -16. It is this simple argument based on dimensional analysis that ensure that we need only focus on the first few terms in interaction, those which are relevant and marginal. It also means that if we only have access to low energy experiment, which we do, it's going to be very difficult to figure out the high energy theory, which it is, because its effects are highly dilated, except for relevant and marginal interaction. The discussion given above is a pure main version of the ideas of effective field theory and Wilson renormalization group, about which you can learn more in statistical field theory course. Ya, tapi intinya pokoknya yang penting itu cuman bagian interaksi di mana n-nya atau ordernya 3 dan 4 ya. Oke, sekarang kita masuk ke example of weakly couplet theories. In this course, we will study only weakly couplet field theory, i.e. one that
can truly be considered a small perturbation of the free field theory at all energy. In this session, we will look at two types of interaction. V4 theory, kita punya persamaan titik 3.5. Lagrangiannya Lagrangian free field ditambah dengan interaction term dari V4 ya, makanya dia disebut V4. Maksudnya order, ada interaksi di mana order 4. With lambda is very less than 1. Dan kita tadi lihat kalau di V4 itu lambdanya dimensionless. Jadi ya, kalau kita ambil lambda sangat kurang dari 1 itu secara analisis dimensi masuk. We can get a hint for what effect of this extra term will be. Expanding V4 in terms of EP and AB dagger, we see the some interaction that look like. Ya, bisa dibayangkan sendiri ya, kalau misalkan V-nya itu adalah sesuatu, ya integral bla bla bla, AP ditambah titik-titik AP dagger. Kalau misalkan ini pangkat 4, ya berarti ini pangkat 4, dan pasti ada interaksi yang seperti ini ya. Kalau misalkan kita ambil yang bagian belakang, kan ya. Tapi ya bisa dibayangkan sendiri lah, ada suku yang seperti ini nanti kalau kita mengansi pangkatnya ini. Kemudian pasti ada yang suku seperti ini, dan seterusnya. This will create and destroy particles. This suggests that the V4 Lagrangian describe a theory in which particle number is not conserved. Indeed, we could check that the number operator n satisfy h, n commutator is not zero. Ya, bisa kita lihat kalau ini secara interpretasinya Heidegger kan membuat partikel ya, berarti di sini partikelnya dibuat 4. Maksudnya suku ini membuat 4 partikel, atau suku ini berarti membuat 1 partikel, karena ini menganihilasi 1 dan membuat 3. Berarti kan totalnya ini adalah membuat 1. Tapi intinya pokoknya kalau di interaction field, atau kalau fieldnya interact itu number of partikelnya not conserved. Ya bisa dilihat dari suku ini ya, suku 3.6. Seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kalau number of partikelnya nggak conserved, berarti number operatornya itu ya nggak conserve, atau dalam kata lain komutator dari number operator dan Hamiltonnya itu nggak nol. Kemudian contoh yang kedua, scalar Yukawa teori, Lagrangiannya bisa dilihat di 3.7. Di sini ada 3 field-nya yang berbeda. Real scalar, kemudian kompleks scalar kompleks, dan psi dan psi star-nya dianggap suku yang berbeda. Jadi ini suku kinetik dari psi, suku kinetik dari phi, suku potensial dari psi, suku potensial dari phi, dan ini suku interaksinya. Ini yang terakhir ini yang jadi pembahasan kita. Jadi interaksinya ini 3 term ya, kalau pakai yang tadi, maksudnya yang lambda 3 tadi, yang ya yang term lah, yang order 3. Which is very less M dan M. Nah, tadi kita lihat bahwa kalau lambda 3 itu dibandingkannya itu dengan quantity yang sama dengan energi atau massa. Nah, kalau di sini massa ya. Jadi coupling constant G-nya ini itu kalau mau kita perturbasikan di energi rendah harus memenuhi ini, G sangat lebih kurang dari M. This theory couples a complex yang relevan ya, maksudnya suku yang relevan ya. This theory couples a complex scalar psi to a real scalar phi. Jadi yang itu mengetahui mana suku interaksi itu bisa atau interpretasinya ini berarti psi star itu berinteraksi dengan psi, berinteraksi dengan phi. Kalau yang
V4 teori ya berarti ada 4 buah V yang berinteraksi satu sama lain. Nanti kita lihat bahwa di Feynman diagramnya itu ya berarti ada 4 V yang berinteraksi kayak gini. V, V, V. Kalau yang ini berarti Feynman diagramnya 3. Ya tergantung nanti mana yang psi star, psi, dan V. Jadi jumlah dari suku interaksinya itu memberitahu kita bagaimana nanti bentuk Feynman diagramnya. Well, the individual particle number of psi and phi are no longer conserved ya, sama kayak tadi ya. Number of partikelnya nggak conserved di interacting theory. We do still have a symmetry rotating the phase of psi, ensuring the existence of charge Q defined in 2.75. Ya, jadi kalau di rotasi fase di mana psi-nya itu jadi psi EI alpha, maka Lagrangiannya nggak berubah ya. Kalau Lagrangiannya nggak berubah terhadap suatu simetri, maka ada charge atau ada conserved current, di mana kalau ada conserved current atau nodder current ya, maka kita bisa menghitung conserved charge dari situ. Ya, kalau dia conserved berarti dia komut dengan Hamiltonian. This means that the number of psi particle minus the number of psi antiparticle is conserved. Jadi walaupun individual particle number of psi and phi itu no longer conserved, tapi number of psi particles minus the number of psi antiparticle is conserved ya, kayak yang kemarin kita bahas kalau masih ingat. Ya seperti itu. It is common practice to denote the antiparticle as psi bar. Di notasinya psi bar itu antipartikel dari psi. The scalar Yukawa theory has a slightly worrying aspect. The potential has a stable local minimum at phi equals psi equals 0, but is unbound below for large enough minus h5. This means we shouldn't try to push this theory too far. Jadi potensial termnya tapi intinya nanti kalau misalkan kita grafik potensialnya nanti potensial kayak gini ya, dan dia unbound untuk dia apa namanya nggak stabil untuk minus G phi yang besar ya, seperti yang tadi apa namanya nanti akan mempengaruhi teorinya, tapi ya sehingga kita nggak terlalu membahas ini lebih dalam atau ya nggak terlalu mengexpand this idea too far. A comment on strongly coupled field theories. In this course, we restrict attention to weakly coupled field theories where we can use the perturbation techniques. The study of strongly coupled field theories is much more difficult and one of the major research area in theoretical physics. Ya. Jadi kalau mau salah satu area di fisika yang bagus, ya menurut saya juga lebih down to eksperimen, maksudnya lebih fisis lah kalau menurut saya juga. Jadi bisa masuk ke strongly coupled field theories. For example, some of the amazing things that can happen include charge fractionalization. Although electrons have electric charge 1, under the right condition, the elementary excitations in solid have fractional charge 1 over n, where n into z plus 1. For example, this occurs in fractional quantum Hall effect. Lihat di fractional quantum Hall effect ya. Confinement. The elementary excitation quantum chromodynamic QCD are quarks, but they are never appear on their own, only in group of 3, in baryon or with anti-quark in meson. They are confined. Ya, udah viral ya ini quark confinement. Then emergent space, there are field theory in 4 dimension which at strong coupling become quantum gravity theory in 10 dimension.
The strong coupling effect causes excitation to act if they are graviton moving in higher dimension. This is quite extraordinary and still poorly understood. It's called the ATSFT correspondence. 3.1 Interaction picture. There's a usual waypoint in ya ini contoh yang kurang fisis ya, masuk di apa namanya study of strongly coupled field theories. Tapi ada banyak juga yang fisis seperti yang charge fractionalization atau confinement. Okay, 3.1 The interaction picture. There's a useful waypoint in quantum mechanics to describe situation where we have small perturbation to well understood Hamiltonian. Let's return to the familiar ground of quantum mechanics with a finite number of degree of freedom for a moment. In Schrödinger picture, the states evolve as I d psi s over dt equal h psi s ya, Schrödinger equationnya, while the operator os are independent of that. Dan di Schrödinger picture itu psi-nya yang bergantung dengan waktu dan operatornya nggak bergantung dengan waktu. In contrast, in Heisenberg picture, the state are fixed and the operator change in time. Sedangkan di Heisenberg picture, operatornya itu bergantung dengan waktu dan psi-nya itu nggak bergantung dengan waktu. Makanya kita bisa cari ini ya, apa namanya, operatornya ketika waktu T itu bisa dilihat dengan persamaan yang sedangkan evolusi atau hubungan antara psi h-nya bisa dihitung dengan persamaan yang seperti itu. The interaction picture is a hybrid of two. Jadi kalau interaction picture itu gabungannya, we split the Hamiltonian up as h equal h0 plus h in interaction. The time dependence of operators is governed by the h0. While the time dependence of the states is governed by h in interaction. Jadi kalau yang operatornya, time dependent operatornya itu termaktub dalam h0 di sini. Sedangkan kalau yang state maktub di sini. Although the split of h0 and h in is arbitrary, it's useful when h0 is solvable. As well, when h0 is Hamiltonian of free field theory. The states and operator in the interaction picture will be denoted by a subscript I are given by this. Aduh. The state and operator interaction picture will denoted by subscript I. Jadi ininya ya, sekarang state-nya dan operatornya itu fungsi waktu semua. Jadi kita bisa menghitung state-nya ketika time t itu adalah ini evolusinya, evolusi state-nya. Kemudian kalau evolusi operatornya seperti ini. This last equation also applies to h interaction, which is time dependent. The interaction Hamiltonian interaction picture is hi defined by h interaction I. I itu maksudnya di interaction picture ya, itu sama dengan ya h interaction di ada eksponensial I h0t dan eksponensial I0t di kiri dan kanannya. The Schrödinger equation for states in interaction picture can be derived starting from the Schrödinger picture. Jadi kalau kita punya yang interaction picture tadi, itu bisa diderivat dari Schrödinger picture. Kita punya persamaan Schrödinger ini. Kemudian tinggal kita masukkan definisi psi s dari interaction picture yang dari atasnya sini. Jadi karena kita punya ini, di Schrödinger picture itu psi itu memang fungsi waktu ya. Ya, intinya kita masukkan ini ke sini, sehingga kita dapat ini. Dan kemudian HS, itu H tadi kan sama dengan H0 plus H interaction. Kemudian psi S, kita substitusikan dengan persamaan ini lagi, tapi berarti psi S itu ininya pindah ke sana ya, jadinya E pangkat minus I H0T.
Kemudian kalau kita turunkan, maka kalau kita turunkan, coba kita turunkan. Ini kalau pakai aturan Leibniz, nanti jadinya pangkat minus H0T I d psi per dt, d psi I per dt plus atau minus. Sekarang pangkat I 0T-nya yang kita turunkan, berarti I minus I H0-nya maju ke depan, I dikali minus I 1, berarti plus H0 psi I dikali pangkat minus H0T. Ini yang ruas kiri ya, makanya H ini hilang apa namanya, cancel suku yang ini, sehingga ini hilang. Kemudian pangkat H0T-nya pindah ke kanan, jadinya ini. Ya, tapi ya intinya seperti itu. Bentar. Kenapa nggak minus? Minusnya plus ya, ya benar-benar. Ya udah, berarti kayak gitu. Nanti bisa dicoba sendiri, tapi intinya tinggal dihitung aja apa namanya ruas kirinya pakai aturan Lagrange. So we learn that sehingga nah, dan ini itu HI ya. Dari persamaan ini OIT sama dengan ini. Berarti kalau HI itu sama dengan eksponensial HS eksponensial something. Ini. Oh, ini maksud saya. Sehingga kalau di interaction picture itu Schrödinger equation-nya masih kayak mirip lah. Tapi sekarang hanya itu fungsi waktu. Jadi bedanya itu. Oke, kita masuk ke Dyson formula. Well, Birmingham has much best theoretical physicists to work with. Peirce, Bristol, Peirce itu ya orang Birmingham ya. Bristol has much the best experimental physicists. Powell. Cambridge has much excellent architecture. You can make your choice. Oppenheimer advised to Dyson on which university position to accept. Ya, jadi Dyson ini salah satu orang yang prominent di fisika teoretik, cuman dia nggak punya PhD ya. Ini kerennya Dyson, ya nggak tahu ya keren atau enggak, tapi ya keren sih menurut saya. Maksudnya dia nggak PhD tapi aktif dalam apa namanya banyak papernya lah yang bagus gitu. We want to solve 3.14. Let's write the solution as psi t equals some unitar operator u times psi t0. Jadi solusi dari persamaan 3.4 ini ya, 3.3 solusi dari persamaan 3.14 itu adalah 3.15. Where ut is a unitary time evolution operator such that ut1, ut2, ut2, ut3 equal ut1, ut3 and utt equal 1. Then the interaction picture Schrödinger equation 3.14 requires that ini ya tinggal masukkan saja persamaan 3.15 ke 3.14. If h1 were a function, then we could simply solve this by ut0 equal exponential sum this.
Ya tinggal ini apa namanya di diselesaikan saja, nanti bisa dapat persamaan 3,17. Ya kelihatan ya, kan nanti U-nya di sini jadi super U dan DT-nya pindah ke kanan dan seterusnya dan seterusnya. But there's a problem. Our Hamiltonian is an operator and we have ordering issues. Let's see why this causes trouble. The exponential operator is defined term of the exponential. Jadi ini itu definisi dari eksponensial ya. Definisi dari eksponensial kan X pangkat N per N faktorial. Sigma dari 0 sampai tak hingga. Jadinya ya persamaan ini. But when we try to differentiate this with respect to T, the quadratic term give us yang quadratic term ini give us minus I square, jadinya minus 1 ya. 2, kemudian ini kenapa enggak diintegralkan juga ya? Oh, kalau diturunkan ya, makanya saya bingung. Kalau kita turunkan dengan T, maka hasilnya ini. Ya, ini tinggal pakai aturan Leibniz ya. Ini diturunkan secara aturan Leibniz, jadinya yang belakang kita turunkan terlebih dahulu, jadinya ini. Kemudian yang depan diturunkan, jadinya ini. Jadinya awalnya integral, sebenarnya awalnya ada integral, tapi kalau setelah diturunkan kan berarti integralnya coret. Jadi sisanya yang argumen di dalamnya saja. Now the second term here looks good, since it will give part of HITU that we need on the right hand side of 3.16. Ini. Ya kan kalau misalkan ini U gitu, ini kan U berarti ya. Ya bisa dibuat jadi U gitulah. But the first term is no good since H1T sits in the wrong side of the integral term. Jadi harusnya ini di kanan gitu. And we can commute it through because ini nggak sama dengan 0, komutatornya nggak sama dengan 0 ketika T aksen tidak sama dengan T. So, what's the way around this? Jadi gimana? Nah, the solution of 3.16 is given by Dyson formula. Essentially, first we could out by Dirac, although the compact notation is due to Dyson. Jadi, solusi dari persamaan 3.16 itu adalah ini ya. Ada T-nya, di mana T itu time ordering operator. Atau time ordering lah. Time ordering function atau operator. Where the operator evaluated at later time are placed to the left. Jadi yang T-nya yang lebih besar itu di kiri. Jadi T yang duluan di kanan. Buat apa? Buat meng-ensure kalau buat meng-ensure ini suku yang seperti ini itu ada di kanan, enggak di kiri. Suku yang lebih dulu. Nah, time ordering itu dia kalau O1T1, O2T2, jika T1 lebih dari T2, maka O1-nya ada di kiri ya.
Seperti yang tadi dibilang, kalau letter times berarti place-nya to the left. Nah, jika T2-nya lebih dari T1 atau T2-nya lebih besar, maka O2 T2-nya di kiri. Jadi yang lebih besar di kiri. Expanding out the term 3.20, we now have this one. Actually, the last two term double since jadi ini term ini sama ya. Kalau satu dan ini, yang beda sekarang ini dan ini. Nah, kenapa ada dua? Sepertinya dijelaskan di selanjutnya. Nah, coba kita perhatikan term T double aksen T. T double aksen T. T0 T, T aksen T, T0 T, T aksen. Ya, ini suku yang ini ya. Suku yang ini kita consider lebih lanjut. Samaan ini. Jadi karena ya DT double aksen, DT aksennya cuman measure aja, kita bisa flip. Kemudian kemudian dari sini ke sini karena DT aksen dan DT double aksen ini dummy index, maka kita ganti indeksnya. Jadi T aksen itu kita ganti dengan T double aksen, sehingga ini jadi T double aksen. Kemudian T double aksen kita ganti jadi T aksen. Yang T double aksen kita ganti dengan T aksen. Jadi kita flip. Where the rank of interaction in the file expansion is over T double aksen, itu lebih dari T aksen. Jadi yang ini itu kita definisikan bahwa T double aksennya itu lebih dari sama dengan T aksen. Ya, untuk menganswer yang time ordering tadi. While in the second expression is T double aksen, nah T aksen kurang dari sama dengan T double aksen, yang ini. Wait. While in the second expression it is T double aksen, T aksen kurang dari T double aksen, which is of course the same thing. Ini sepertinya T aksen kurang dari T double aksen itu yang di sininya. Ya, enggak. The final expression is the same as the second expression by simple relabeling. Tadi ya seperti yang bilang. Ini itu sama dengan relabelingnya. Oh, second expression itu berarti yang ini ya dibilangnya. Jadi second expressionnya ini ya sama aja ya. Oke. This means that we can write UTT0 sama dengan ini. Oh, jadi karena dia muncul dua kali, maka dia ada dua kali sehingga duanya ini itu hilang. Jadi kenapa kok ini ada dua? Karena ini tadi ya time orderingnya tadi ya. Jadi kalau ada time ordering maka untuk yang T double aksen itu lebih dari T aksen itu jadi suku ini. Untuk yang T aksen lebih dari
T double aksen adalah suku yang ini, sehingga makanya ada 2. Nah, tapi kalau menggunakan apa namanya, kalau kita teliti lebih lanjut, ternyata suku yang ini dan suku yang ini itu sama, sehingga kalau dia sama maka bisa ditambah 2, sehingga 2-nya ini hilang, sehingga jadilah dia dia seperti 3.23 ini. The proof of Dyson formula is simpler than explaining what all the notation means. Firstly, observe that under T sign all operator commute since the order is already fixed by the T sign. Thus, coba kita turunkan dia terhadap T, maka T-nya bisa keluar karena T nggak bergantung waktu. Kemudian ini kita turunkan terhadap T, jadinya ya integralnya hilang, jadi HI T. Tapi di sini karena ada I, sebenarnya minus I-nya juga turun, tapi karena I dikali minus I itu 1, ya ini I-nya hilang. Kemudian since T being upper limit of the integral, jadi karena T itu ini upper limit dari integralnya ya, sehingga ya T-nya paling besar. Kalau T-nya paling besar, dia bisa keluar dari T-nya ini. So HIT can be pulled out to the left. Before moving on, I should confess. Jadi kenapa kok ini bagus ya? Karena ya ini tadi ini ya, I partial TU itu sama dengan HIU ya. Dan ini persamaan 3.16 tadi yang harus kita selesaikan ya. Dan kalau ada T-nya ini benar-benar meng-ensure kalau bentuknya seperti ini. Jadi tadi kenapa kok diturunkan terhadap T yang ini? Karena kita ingin menghitung 3.16 ini ya. Jadi misalkan U-nya seperti ini, kalau kita turunkan terhadap T nanti bentuknya seperti ini. Nggak bagus ya, maksudnya nggak menghasilkan 3.16 kalau solusinya 3.17. Yang benar adalah solusi 3.20. Seperti itu. Jadi harusnya kan solusinya ini ya, HITU. Oke, ya intinya seperti itu. Maksudnya kalau kita tambahin time ordering operatornya, maka ya benar-benar solusi dari persamaan 3.16 yang merupakan bisa dibilang Schrödinger equation-nya di interaction picture. Oke, let's move on. Before moving on, I shall confess the Dyson formula is rather formal. It is typically very hard to compute time order exponential in practice. The power of formula comes from the expansion, which is values when hi is small and very easily computed. First, look at scattering. Let us now apply the interaction picture to the field theory. Starting with the interaction Hamiltonian for our scholarly power theory, H interaction, G ini. Ada integralnya karena ini Hamiltoniannya ya. Unlike the free theory discussed in section 2, the interaction term don't conserve particle number. Ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi dan kemarin, allowing particles of one type to morph into others. To see why this, use the interaction picture and follow the evolution of state psi t, UTT0, psi t0, where UTT0 is given by Dyson formula 3.20, which is an expansion in powers of H interaction. But each interaction contains creation and annihilation operators for each type of particle. In particular, phi sebanding ya. Saya lupa bahasa Inggrisnya sebanding itu apa. Ya, psi-nya sebanding dengan A plus A dagger. This operator can create or destroy phi particle. Let's call them mesons. Jadi phi itu create phi atau destroy phi. Ya, kita sebut dia meson. Kemudian psi dia nge-create partikel psi dan nge-create antipartikel psi, nge-create antipartikel dan nge-destroy partikel.
Let's call them nucleons. Of course, in reality, nucleon are spin half and don't arise from the quantization of scalar field. Yang ini semua scalar ya. Ini real, scalar kompleks, scalar kompleks. Jadi kita sebut dia nukleon walaupun dia sebenarnya bukan nukleon ya. Ini awal-awal Yukawa ini mau memodelkan interaksi antara meson dan nukleon atau interaksi atom, tapi dalam tanda kutip gagal gitu ya. Tapi walaupun seperti itu masih kita pakai karena untuk alasan education. Maksudnya dia simple gitu. Of course, in reality, nucleon are spin half particle and don't arise from the quantization of scalar field. But we'll treat our scalar Yukawa theory as a toy model for nucleons interacting with mesons. Decker sebanding dengan P Decker plus C. Ini dia create nukleon through P Decker dan destroy anti-nukleon through C. Importantly, Q and C minus NP remain conserved in the presence of each interaction ya, seperti yang kemarin kita bahas bahwa number dari antipartikel dikurangi dengan number dari partikelnya itu conserve walaupun dia ada interaksinya. At first order in perturbation theory, we find term in each interaction like C Decker, B Decker, A. This kills a meson karena A ya. Jadi A tadi kan tentang meson, B Decker ini create nukleon, C Decker create anti-nukleon. Jadi interaction yang seperti ini artinya itu adalah dia destroy meson, kemudian producing a nukleon anti-nukleon pair. It will contribution to meson decay. Jadi yang awalnya V dia jadi psi dan psi Decker. Jadi awalnya V di destroy, jadi V-nya hilang, tapi di create lah psi dan psi bar atau nukleon dan anti-nukleon. Jadi term yang seperti ini itu mengkontribusi di decay yang seperti ini. At second order in perturbation theory, we'll have more complicated term in each interaction square. Jadi ya perturbation theory kan kita ada edge interaction pangkat sampai tak hingga ya. Dan kalau dia pangkat 2 maka akan ada 2 seperti ini. Contohnya, jadi salah satu term di edge interaction square itu seperti ini. Dan berarti interaksi yang seperti ini itu bisa kita pahami sebagai scattering proses dari ini. Ya, alurnya sama. Dia berarti create meson dan destroy nukleon pair, destroy nukleon anti-nukleon pair. Kemudian setelah itu dia interaksinya seperti ini. Dia destroy meson, kemudian create nukleon and anti-nukleon pair. Jadilah dia scattering proses yang seperti itu. The rest of this section is devoted to computing the quantum amplitude of this process to occur. To calculate amplitude, we make an important and slightly dodgy assumption. Initial and final states are eigenstate of the free theory. Jadi asumsi kita adalah initial dan final state itu adalah eigenstate dari free theory. Dan ini menyimpulkan problem kita ya, masalah kita. Karena di free theory itu ya beberapa free theory kita tahu secara eksak eigenstate-nya. This means that we take the initial state I at t in minus infinity, yaitu initial state ya, dan final state f at t plus infinity ya, walaupun sebenarnya kalau secara teori t-nya minus infinite atau sampai t-nya plus infinite sebenarnya nggak sampai infinite juga ya, bisa dalam range kayak
antara 0 sampai beberapa femtosecond gitu. Tapi nanti ada prosedur di mana kita bisa membuat separasi waktu yang sebenarnya sangat singkat menjadi minus infinite ke plus infinite. Jadi teori ini tetap bisa dipakai di lab scale gitu. To be eigenstate of the free Hamiltonian is zero. At some level, this sound plausible at t from minus infinite. The particles in a scattering process are far separated and don't feel the effect of each other. Furthermore, we intuitively expect these states to be eigenstate of individual number of operator n, which commute with h0 but not h interaction. As the particles approach each other, they interact briefly before departing again. Jadi awalnya kita punya initial state, kemudian yang initial state itu adalah eigenstate dari individual number operator, which commute with h0 but not at interaction. As the particle approach each other, kemudian setelah ini scattering proses ya, setelah dia approach each other, mereka berinteraksi secara singkat, kemudian jadi final state gitu. Each going on its own merry way. The amplitude to go I to F is itu 3.26. Jadi amplitudenya awalnya kita punya initial state, kemudian interact, kemudian jadi final, dan kita ingin menghitung amplitudenya ini. Dan notasinya itu seperti ini, di mana where the unitary operator S is known as S matrix. S is for scattering. There are number of operations by the assumption of non-interaction initial and final state checking. Jadi salah satu tujuan dari quantum victory adalah menghitung S ini ya. Jadi kalau kita tahu S atau scatteringnya, ya kita tahu apa yang akan terjadi kalau kita punya initial state dan final state yang kita inginkan. Probability-nya berapa. Nah, kenapa tadi kita mengasumsikan initial state dan final state kita itu non-interaction atau salah. Beberapa alasan kenapa asumsi initial state dan final state itu agak kurang bagus. First, obviously we can't cope with bound state. For example, this formalism cannot describe the scattering of an electron and proton which collide, bind, and leave as a hydrogen atom. It's possible to circumvent these objections and it turns out the bound states show up as poles in S matrix. Jadi hidrogen atom ini dia maksudnya misalkan dia collide, bind, and leave as a hydrogen atom, berarti dia bukan bukan non-interacting eigenstate ya, kan hydrogen atom itu interacting gitu, maksudnya ya bound state gitu. Jadi asumsi yang seperti ini itu nggak bisa menghitung yang atau menginkorporasi bound states. Kemudian yang kedua, more importantly, a single particle a long way from its neighbor is never alone in field theory. This is true even in classical electrodynamics, where the electron sources the electromagnetic field from which it can never escape. In quantum electrodynamics, a related fact is that there is a cloud of virtual photons surrounding the electron. Jadi kalau di QED itu ada segumpal awan virtual yang segumpal awan virtual foton yang mengelilingi elektron. This line of thought gets us into the issue of renormalization. More on this is in the next term. Advanced QFT course, nevertheless motivated by this problem. After developing scattering theory using the assumption of non-interacting asymptotic states, we'll mention a better way. Contohnya, Mason decay. Consider the relativistic normalized initial and final states. Jadi kemarin kita udah bahas ya, kalau normalized maka kita harus ada ini suku akar 2EP, dan ini state ini berarti artinya adalah vakum, kita create A tadi apa? A tadi berkorespondensi dengan meson ya. Jadi ini berarti adalah meson state atau ya P ginilah.
di mana P ini berarti adalah satu partikel meson karena dia A, maksudnya dia degrade dari A. Kemudian final state-nya itu adalah B dan C. B dan C tadi adalah pair dari nukleon dan antinukleon ya. Jadi yang awalnya vakum dikenai nukleon dan antinukleon. Jadinya ya ini kayak Q1, Q2. Ya ini diinterpretasikan sebagai dua partikel, isinya dua partikel, state-nya itu isinya dua partikel, di mana partikelnya itu adalah nukleon dan antinukleon. Dan ini hanya normalisasi faktor saja. The initial state contain a single meson of momentum P, and the final state contain a nucleon and antinucleon pair of momentum Q1 and Q2. We might compute the amplitude for the decay of meson to antinucleon to a nucleon antinucleon pair. Jadi awalnya meson jadi pasangan nukleon antinukleon. To leading order in G, it is S tadi itu ini ya. UT tadi to leading order ya. Jadi UT tadi S tadi kan ini ya. UT plus UT min, di mana T plus T min itu minus infinite plus infinite. Dan U itu adalah ini yang dari Dyson formula. Nah, jadi kalau kita tahu H interaction-nya, maka kita bisa tahu. Jadi U-nya itu adalah eksponensial dari ini H interaction. Dan to leading order H interaction-nya eksponensial dari H interaction itu ya ini ya. Ini ya satu aja gitulah. Apa namanya? Maksudnya kita ambil yang leading order, maksudnya yang suku depan aja, berarti ya cuman satu ini aja, atau mungkin dua, tapi kayaknya diambilnya cuma satu. Jadi kalau diambilnya cuma satu ya dianggapnya cuma H interaction-nya aja. Sehingga tadi H interaction-nya kan ini ya. Minus I, terus psi dagger, psi V. Jadi H interaction ini dikali dengan tadi kan ada minus T0 sampai T, dt ya, dikali dengan itu, dt. Dan dt-nya ini terinkorporasi ke D3X, jadinya D4X. Let's go slowly. First, we expand out phi sebanding dengan A plus A dagger dengan 2.84. Ya, intinya pokoknya kemarin masih ingat ya. Kalau ini dicek sendiri saja. Tapi intinya kita cuman melihat-lihat saja. Maksudnya tidak terlalu detail. Remembering that the phi, this formula is in interaction picture, which is the same as the Heisenberg picture of a free theory. Jadi phi-nya itu fungsi waktu ya. The A piece will turn I into something proportional to 0. Jadi E ini destroy I ya. I tadi kan P. Di mana P itu adalah meson. Jadi kalau kena A, berarti dia destroy meson ini. Kan kita punya AP itu sama dengan 0 ya. Jadi dia destroy meson jadi vakum. While A dagger will turn I into a two meson state. Jadi A dagger kan create meson. Jadi yang awalnya ada satu meson, berarti ini kalau kena A dagger, I-nya yang awalnya satu meson, kalau kena I dagger, maka dia jadi two meson state. But the two meson state will have zero overlap with F. And there's nothing in psi and psi dagger operator that lie between them to change this fact. Jadi kalau kita punya suku A dagger 0,
Kan yang sini ada B dagger, C dagger ya. Dan kita tahu kalau A dan C itu commute. Jadi A daggernya bisa ke sana. Nah, kalau A daggernya bisa ke sana, maka nanti 0 A dagger dan 0 A dagger ini sama dengan A 0 dagger ya. Dan ini sama dengan 0. Jadi kalau suku A dagger ini nanti akan menghasilkan suku yang 0 di sini. Intinya ya seperti itu tadi. But the two measure state will have 0 overlap with f, and there's nothing in science decker about that lie between them to change this one. Ya, intinya nggak ada yang komut lah, nggak ada yang non komut. So we have, jadi yang term yang survive itu yang tadi yang A, yang A. Jadi I-nya itu kan A dagger 0. Kemudian psi-nya itu kita ekspansi, tapi yang suku A saja. Jadi yang suku A saja itu ada suku yang seperti ini. Ini 2 EP-nya dari sini ya, dari apa namanya, dari sini. Kemudian yang kemarin dari 2.84 itu ini ada D3K per 2 pi pangkat 3 seper akar 2EK AK. Kemudian when the second line we commute AK pas ini. Jadi kan kemarin ada commutation relation ya, AK ini plus minusnya saya agak lupa, tapi intinya seperti ini, AK AP dagger itu sama dengan I delta 3 K min P ya. Ini saya lupa ini plus atau minus, tapi intinya ada delta Diracnya. Nah, kemudian kalau ada delta Diracnya bisa kita integralkan sehingga nanti K diganti dengan P. Nah, kalau K diganti dengan P, maka ininya bisa dicoret. 2 pi pangkat 3-nya hilang waktu diintegralkan. Kemudian K, kemudian ini jadi ini. Dari apa namanya, commutation relation-nya. Terus K ganti P. Jadinya seperti ini. Tapi intinya pokoknya kita pakai commutation relation di situ. Picking up, oh ya, di sini ada dijelaskan. Picking up delta Dirac, three-dimensional delta Dirac, which kill the D3K integral. We know, jadi kalau sebenarnya kalau di apa namanya di KFT integralnya itu kebanyakan cuman integralin delta Dirac doang, dalam artian ya ganti-ganti apa indeks saja. We now similarly expand out the psi. Jadi ini B plus C dagger and psi dagger B dagger plus C. To get non-zero overlap, nah ini sama kayak tadi, nggak saya ulangi ya. Maksudnya ya logikanya sama kayak tadi. Yang survive itu hanya suku yang seperti ini. Dan kalau kita hitung nanti jadinya seperti ini. Nanti caranya juga sama, maksudnya cari di overlap saja. B dan C ini harusnya commute. Nanti C dan C dagger keluar delta Dirac lagi, kemudian diintegralkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sehingga kita dapat ini, apa namanya, scattering amplitude dari scattering V ke psi dagger itu seperti ini. So we get our first quantum vectorial amplitude. Notice that the delta function puts constraint on the possible decay. In particular, decay only happen at all if m is greater than 2m. Jadi tadi ini untuk bisa dapat antipartikel, untuk bisa dapat phi ke psi dagger, constraint-nya ini ya, m harus lebih besar atau sama dengan 2m. To see this, we may push ourselves to a reference frame where the meson is stationary. So P sama dengan M000.
Then the delta function impose momentum conservation telling us that Q1 equal minus Q2 and M equal that. Ya, jadi intinya ini itu delta functionnya ini impose conservation of energy momentum ya. Jadi ini later you will learn how to turn this quantum amplitude into something more physical, namely the lifetime of the meson. The reason this is a little tricky is that we must square the amplitude to get the probability for decay, which means we get the square of delta function. We'll explain how to deal with this in section 3.6 below and again in next term in standard model course. Pada course standard model. Oke, masuk ke weak theorem. From Dyson formula, we want to compute quantities like, ya sama kayak tadi ya, maksudnya yang kita ingin compute itu scattering amplitude dan bentuknya mirip-mirip seperti ini. Where I and F are the eigenstate of free theory. The ordering of the operator is fixed by T. The time ordering, however, since the H interaction contains certain creation and annihilation operator, our life will be much simpler if we can start to move all annihilation operator to the right. Where then can start killing things in I. Jadi I itu kan isinya partikel ya. I itu isinya partikel. Nah, kalau kita ingin cari term yang zero, suku yang 0, maka tinggal all annihilation operator kita move to the right. Jadi kalau kita ada A atau ya A banyak di sini, kan dia menganihilate I ini ya, sehingga nanti jadinya zero gitu. Nah, weak theorem tell us how to go from time ordered product to normal ordered product. An example recovering the propagator. Let's start simple. Consider a real scalar field which we decompose into Heisenberg picture as kita punya ini, where ini dan ini. Jadi kita decompose saya kan sebenarnya ini plus ini ya. Maksudnya dari yang kemarin kita tahu, di mana yang bagian sini itu berkorespondensi dengan anihilasi, sedangkan yang ini berkorespondensi dengan kreasi. Jadi ini anihilasi, ini kreasi. Kemudian where the plus minus sign on phi plus minus make little sense, but apparently you have Pauli and Heisenberg to blame. They come both because psi plus in order of e to the minus I et, which is sometimes called the positive frequency, while phi minus plus I et is negative frequency ya. Harusnya sebenarnya memang kalau secara intuitif, kalau ini anihilasi harusnya minus ya, tapi ini malah plus. Ini kreasi malah minus ya, kebalikan. Tapi ya sudah, Pauli dan Heisenberg pakai itu. Then choosing x0, berarti x0 ini waktu x ya, berarti maksudnya tx, yang ini ty, bagian waktu dari 4 vektor x. Maka kita punya t phi x phi y itu berarti karena x0 lebih besar dari y0, maka phi x kita taruh di kiri. Dan apa itu phi x? Phi x itu ini phi plus phi minus, phi y itu juga sama phi plus phi minus. Kemudian kalau kita ekspansikan ini dikali itu, maka hasilnya kita punya 4 suku ya. Phi plus phi plus, phi minus phi plus. Ya, 4 suku inilah. Nggak usah saya sebut lagi. Where sebentar. Coba kita cek lagi. Phi plus phi plus. Ini phi minus phi plus, phi minus phi plus. Kemudian phi minus phi plus.
kemudian komutator dari phi plus phi minus, kemudian phi minus phi minus. Coba kita expand ini, kalau kita expand dia jadi phi plus phi minus minus phi minus phi plus. Ya, dan suku ini ngekill satu dari ini. Sehingga jadi phi minus phi plus dan phi plus phi minus. Kenapa kok dijadikan seperti ini? Now, the last line is normal order at n. For our troubles, we have picked up extra term ini, apa namanya, komutator dari phi plus phi minus yang dia merupakan propagator ya. Jadi, ya, kemarin kan kita udah bahas tentang ini. Maksudnya, a glimpse ya, which is the propagator we meet in 2.90. So far, x0 greater than y0 we have. Sehingga, kalau x0 lebih dari y0, maka kita punya yang seperti ini. Nah, nanti akan dijelaskan ya seperti ini. Kemudian ketika akan jadi seperti ini ya, dan menurut ini harusnya berarti normal ordering, ini normal ordering dari phi x, phi y-nya itu adalah ini plus ini plus ini plus ini. Seharusnya. Oh. Ini kan D ya, ya harusnya seperti itu. Meanwhile, for y0 greater than x0, we might repeat the calculation to find t phi x phi y itu kalau misalkan ini, maka nanti hasilnya adalah normal ordering dari x dan y ditambah dengan dy minus x. So, putting this together, we have the final expression. Kalau jadi kemarin kita masih ingat, kalau apa namanya, Feynman propagator itu nggak perlu nge-specify mana yang lebih besar, sehingga untuk semua atau apa namanya, untuk semua kemungkinan x0 dan y0, maka normal orderingnya ini ya. Oh, time orderingnya itu adalah normal ordering ditambah dengan Feynman propagatornya. Where delta f is the Feynman propagator defined in 2.93. For which we have the integral representation. Nah, integral representationnya ini. Let me reiterate a comment from section 2 untuk t phi x y y and then normal ordering are both operator. The difference between them is the number function delta f. Definition. Bentar, yang titik 2 ini kita kemarin emang udah bahas. Maksudnya kemarin ada. Kayaknya nggak ada. Atau ada. Seingat saya belum didefinisikan di lecture ini. Ya, belum didefinisikan ya. 4. We define the contraction of pair of field in a string of operator to mean the relation of this operator with the Feynman propagator, leaving all other operator untouched with the notation. Oh, jadi kemarin kalau di Kevin Rai yang course string theory bisa dilihat di playlist channel ini. Nanti ini tuh
Kalau di Kevin Wright dia notasinya seperti ini ya. Notasinya pakai ya kayak gini. Yang contraction. Nah, apa itu contraction? Contraction itu artinya replacing the operator with the Feynman propagator. Jadi mereplace operatornya dengan Feynman propagator. Di mana Feynman propagator definisinya itu 2.93. Yaitu ini sebenarnya. Jadi kalau tahu propagatornya, maka ya ini Feynman propagatornya ini. Dia propagator X minus Y ketika X0 lebih dari Y0. Propagator Y minus X ketika Y0 lebih dari X0. Nanti propagatornya tergantung dengan ininya ya. Kita di teori apa, atau maksudnya kita membahas apa. Kalau kita membahas scalar field ya berarti propagator dari scalar field ya ini T phi X, T phi Y, atau yang ini maksudnya propagator dari scalar field ini. Tergantung dengan field apa yang mau kita propagatorkan. Kemarin masih ingat ya, propagator itu definisinya adalah kita punya vakum, kemudian kita create dy, kemudian kita anihilasi dx, atau amplitude dari ini kita create dy dan kita anihilasi dx. We define the contraction of pair of field in string of operator blah 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 phi xy blah 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 phi x2 to mean replacing this operator with the Feynman propagator, leaving all the other operator untouched. We use the notation phi x1, phi x2 itu to denote the contraction. So, for example, ya berarti ini hasilnya adalah ini ya, dari definisi tadi. Jadi, kalau dikontraksi kayak gini, kita ganti dengan Feynman propagator. A similar discussion hold for complex scalar field. Jadi, kalau scalar field berarti Feynman propagatornya seperti ini. Kita create di X, kita annihilate di Y. Kalau yang free field kan operator kreasi dan anihilasi real scalar field itu operator, kalau dia real kan berarti anihilasi dan kreasinya sama ya, tapi kalau di kompleks scalar field itu kreasi dan anihilasinya beda. Nah, menurut definisi tadi, time ordering dari ini itu berarti adalah normal ordering ditambah dengan Feynman propagatornya. Prompting the define the contraction, dari definisi kontraksi ini sama dengan Feynman propagator dan ini sama dengan 0. Kenapa? Karena Feynman propagatornya 0. Karena ini kan anihilasi Feynman propagator itu kan definisinya tadi ini ya 0. Intinya nanti definisinya ada propagator yang biasa tadi, dan definisi propagator yang biasa tadi itu adalah 0 V psi 0. Kalau yang kita membicarakan yang ini ya, 0 psi 0 psi 0. Dan psi ini operator anihilasi, kalau kena 0 ya hasilnya 0, makanya ini 0. Sama juga dengan ini, kalau ini dagger, kalau dagger kena yang kiri maka dia hasilnya 0. Jadi yang cuman survive itu yang ini saja. Oke. Kita masuk ke Wick's theorem. For any collection of field phi I, phi 1, phi x1, phi 2, phi x2, etc. We have time ordering ini itu definisinya adalah, jadi ini Wick theorem ya. Kalau di Kevin Wright itu ada di appendix tapi nggak dijelaskan. Jadi kalau di sini dijelaskan. Time ordering dari ini itu sama dengan normal ordering ditambah dengan all possible contraction. To see what the last part of this equation mean, let's look at an example. For n to n equal 4, the equation reads time ordering dari ini adalah normal ordering dari semua itu ditambah dengan semua possible contraction. Jadi kontraksi yang possible adalah
V1, V2, V1, V3, dan 4 yang mirip, yaitu V1, V4, V2, V4, ya semua kombinasinya ya. V1, V2, V1, V3, V1, V4, V2, V3, V2, V4, V3, V4. Benar nggak? 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4 ya. 4 ya, 1, 2, 3, 4. 4 simulatum. Kemudian kontraksi dari dua-dua, V1, V2, V1, V2, V3, V4, V1, V3, V2, V4, V1, V4, V2, V3. Jadi ya, all possible contraction contohnya ini. Yang satu dikontraksi, yang dua di normal ordering. Kemudian kombinasi yang lain adalah semuanya dikontraksi. The proof of Victorian proceed by induction and a little thought. It's true for n equal to, suppose it's true for, ya, jadi induksi itu ada base case, kemudian kita induksi matematika ya ini ya, kita asumsikan dia benar untuk n, maka kalau itu benar untuk n, kita asumsikan itu benar untuk n, maka dia harus benar untuk n plus 1. Now we add V1. Oh, kalau ini agak beda ya, apa namanya, induksinya. Biasanya kalau induksinya, kalau induksi matematika, kalau benar untuk V1 sampai Vn, maka dia benar untuk V1 sampai Vn plus 1. Tapi kalau di sini, kalau dia benar untuk V2 sampai Vn, maka dia juga benar, harusnya juga benar untuk V1 sampai Vn. Tapi ya, logikanya sama aja. We'll take X01 itu lebih dari X0K. Jadi yang satu pasti di kiri ya. For all K to until N. Then we can prove phi1 or to the left time order product. Writing this, maka yang ini selalu bisa di kiri ya. Sehingga kalau dia di kiri, ya ya nanti jadinya seperti ini. Jadinya V1, kemudian T, V2 sampai Vn. Dan V2 sampai Vn itu ini. Normal ordering dari V2 sampai Vn plus all of the contraction. The V1 term stay where it is since it is already normal order. But in order to write the rank set as normal order product, the phi1 plus term has to make its way past to the growth of Vk operator. Jadi sepertinya kalau dia normal ordered, maka yang phi minus seperti yang di sini ya, phi minusnya itu harus selalu di kiri untuk X yang lebih besar, untuk X yang besar, maka yang kreasi, ini kreasi ya, kreasinya itu di kiri. Sedangkan untuk yang anihilasi itu dia di kanan. Untuk yang waktunya lebih besar. Sepertinya itu definisi dari normal product ini. Di sini nggak didefinisikan misalnya. Atau mungkin dia sudah pernah mendefinisikan di mana gitu. Bukan di kuliah ini, si David Tongnya ini. Jadinya phi 1-nya ini harus di kiri semua. Kemudian phi 1-nya ini karena paling besar, maka dia harus ditaruh di paling kanan. Di paling kanan dari yang ini dan juga yang ini. Oke. The phi plus 1 term has to make its way past the growth of phi k minus operator. Each time it move past phi k1, we pick up a factor of ini. Jadi ya setiap dia melewati ini atau commute dengan phi minus k, maka akan ada apa namanya, suku ini ya, suku kontraksi dari phi1 dan phi minus k. Phi1 dan phi k, di mana itu adalah delta f from the commutator. Try it. Nah, nanti kalau apa namanya, kalau dilanjutkan nanti hasilnya ya
benar-benar ini ya, phi 1 sampai phi n ditambah dengan contraction yang possible gitu. Jadi sketch of the proof-nya seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh. Ini terakhir ya, contoh dari nucleon scattering. Let's look at psi scattering. We have the initial and final state. Jadi kalau psi, maka ini kreasi initial state-nya berarti kita harus punya dua nukleon ya. Dua nukleon berarti operator creation dari nukleon kena dengan vakum P1, P2. Kemudian yang final state itu karena dia juga dua nukleon, maka dia adalah operator creation dari nukleon, kena vakum, jadinya P1 prime dan P2 prime. We can then look at the expansion ini FSI. In fact, we really want to calculate ini since we are not interested in situation where no scattering occur. Kenapa kok S-1? Karena tadi kita lihat bahwa ya satu ini menandakan bahwa ini ya apa namanya no scattering occur ya. Berarti satu kan FI, berarti nggak ada. Kenapa kok ini penting? Karena di psi ini sama antara initial dan final. Jadi kita harus menghilangkan satunya ini. At order G square, we have the term. Jadi suku S, H interaksinya itu berarti adalah nanti psi dagger psi square ya. Jadi ada 4 di sini. Kenapa kok ada 4? Karena interaksinya ini. Kalau kita tulis diagram Feynman-nya, dia nanti seperti ini. Ya, jadi psi. Karena di sini ada 4 psi yang berinteraksi, maka suku interaksinya seperti ini. Ada 4 psi yang berinteraksi. Kemudian kita harus time ordered karena ya tadi ya kita dari Dyson formula memang harus time ordered. Kemudian dengan weak theorem time orderednya tadi itu sama dengan ini normal ordered plus harusnya all interaction ya. Dan ini kenapa kok phi? Harusnya all interaction of this. Bentar. Atau saya ini ada phi-nya ya, saya nggak lihat. Ada phi-nya di sini. Jadi kalau ada phi-nya maka Feynman diagramnya seperti ini berarti. Jadi psi, phi, psi. Jadi ya intinya interaksinya ini psi, phi. Oh, yang tadi ya. Tadi kan interaksinya ini psi dagger, psi ya. Dan itu berkorespondensi dengan Feynman diagram yang seperti ini. Sehingga time ordering dari ini itu adalah ini. Oke, kita lanjut dulu. Which will contribute to the scattering process? Scattering because the two psi annihilate the psi particle, while the two psi dagger create the psi particle. Any other way of ordering the psi and psi dagger field will give zero contribution. This means that we have, jadi yang survive suku yang seperti ini, suku normal ordering ini,
Kemudian kita beri identitas, ini operator identitas. Sehingga kita hitung untuk yang masing-masing ini. Caranya sama, caranya adalah side dagger-nya kita ekspansikan. Side dagger kan nanti B dagger plus C ya. Intinya kita ekspansikan seperti ini, kemudian kita hitung nanti kayak tadi muncul delta Dirac. Di situ entah muncul delta Dirac atau enggak ya, tapi muncul eksponensial. Kemudian nanti bisa jadi seperti ini. Dan ya kalau ini dikatakan, maka kita punya 4 suku seperti ini dan suku seperti ini, tapi X1-nya diganti X2. Kayak gini artinya berarti suku seperti sebelumnya, cuman X1-nya diganti X2. Where in going to the third line, we have used the fact that relative normalist states itu ini. Oh, yang pakai ini ya ternyata ya. Now let's insert 3.46 to get expression fsi at order g square. 3.46. Nah, ini kita masukkan ke FSI. Jadi ini S-nya atau S-1 kita masukkan ke sini. Sehingga kita punya suku yang seperti ini. Where the expression in square bracket is 8.48. While the final integral in phi propagator which come from the contraction 3.47. Ini kan ini itu sama dengan delta F ya. Dan delta F dari free scalar field kita udah tahu itu ini. Now X1 diganti dengan X2 term double up with the other to cancel the factor half in the front. Meanwhile, the X1 and X2 integral gives delta function. We're left with the expression. Kemudian kan ini ada eksponensial. Eksponensial diintegralkan terhadap ini delta ya definisinya. Dan sisanya tinggal ini dikali dengan 4 delta function dari sini. Kan di sini ada 4 suku. E1 pangkat, E1 pangkat, E1 pangkat, E1 pangkat. Dan tiap E1 pangkat sesuatu itu jadi delta, 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 delta. Finally, we can trivially do the ini integral using delta function. K-nya kita ganti P1 aksen minus P. Nah, intinya delta fungsinya diintegralkan, dapat ini. In fact, for this process, we may drop the plus minus term since the denominator is never zero. Jadi kenapa kok ini ditambah I? Untuk meng-ensure denominatornya nggak pernah zero ya. Tapi kalau denominatornya sudah emang nggak pernah zero, maka ininya bisa dihilangkan. To see this, we can go to the center of mass frame where Pi equal minus P2. And by the momentum conservation, Pi equal Pi. This ensure that the form momentum of the motion is K0 P minus P, so K square less than 0. We therefore have the end result. Ini adalah ini, F S I. Itu sama dengan ini, hasilnya ini. We will see another much simpler way representing this result solely using Feynman diagram. Nah, jadi nanti kita bisa tidak menyelesaikan integral-integral yang tadi, cukup dengan menggunakan Feynman diagram rules atau Feynman diagram rules, maka langsung kita bisa mendapatkan ini scattering amplitude-nya. Nanti kita bisa langsung mendapatkan
apa, tinggal menggunakan Feynman diagram. Jadi tidak perlu menggunakan integral tadi. This calculation is also relevant for scattering process sidebar ke sidebar atau sidebar. Each of this term come from the term 3.48 in which theorem. However, we will never find a term which contributes to scattering sidebar for which violate the conservation of charge. Jadi tadi the conservation of Q charge tadi kan NC minus NP itu conserve ya. Jadi jumlah antipartikel dikurangi jumlah partikel di satu state itu selalu sama. Kalau kayak gini nggak sama ya. Jumlah antipartikel dikurangi partikelnya. Jadinya kayak gini would violate tidak akan pernah ada seperti ini karena violate the conservation of Q charge. Another example, Mason-Maclaurin scattering. If we want to compute the psi-phi scattering at order of G square, we would need to pick out the term, this term, normal ordering dan contraction-nya. Jadi kalau scatteringnya ini berarti yang di normal ordering yang suku ini aja ya, yang lainnya dikontraksi. Jadi suku yang ini itu punya arti yang seperti ini. Nah, makanya yang tadi, kenapa kok diambil suku yang ini saja? Karena di suku yang ini itu yang berkontribusi di scattering psi ke psi gitu. Jadi itu artinya. Jadi artinya sebenarnya kita punya banyak suku. Kalau kalau semua ini kita ekspansi, maka akan ada banyak suku. Dan tiap-tiap suku dari itu punya arti dari scattering tersendiri. Jadi kalau mau full pakai rumus yang seperti ini nanti akan ada banyak intinya akan ada banyak suku dan tiap suku itu punya arti fisis untuk scattering yang berbeda. Nah, contohnya kalau suku psi nanti ya dia berkorespondensinya dengan ekspansi di Wick theorem yang seperti ini. And similar term with psi and psi dagger exchange. Once more, this term also contribute to similar scattering process include psi dagger phi, atau phi psi dagger. Ya, karena ini ada phi di sini dan ini psi dagger. Jadi seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya scattering ini itu yang ini itu include semua jenis scattering dan kalau mau kita meninjau scattering yang tertentu maka kita harus mengepasin atau meninjau satu suku di Wick theorem yang sesuai dengan scattering yang kita inginkan seperti itu. Oke. Nah, besok kita akan membahas cara menghitung scattering amplitude yang lebih mudah. Sebenarnya nggak lebih mudah sih. Jadi ya lebih mudah. Maksudnya tadi yang sudah kita lakukan tadi itu akan terkompaktify atau terkodifikasi di yang namanya Feynman rules. Nah, seperti ini. Jadi nanti tinggal kita pakai Feynman rules ini untuk menghitung scattering amplitude yang kita mau. Ya sebenarnya Feynman rules ini itu dari hasil yang tadi yang kita hitung tadi, cuman langsung kayak ya terkodifikasi gitu. Maksudnya kesimpulan-kesimpulan dari yang kita hitung tadi itu termaktub di Feynman rules. Jadi kita nggak usah ngehitung integralnya tadi, udah langsung pakai yang di Feynman rules tadi.
Oke. Seperti itu untuk pertemuan di bab interacting field ini. Jadi intinya eh, kalau di interacting field maka ada proses yang menarik atau yang bisa kita hitung di sini, yaitu adalah scattering amplitude, di mana scattering amplitude itu nanti mengetahui probabilitas dari initial state ke final state. Dan kalau kita tahu scattering amplitude, nanti kita bisa menghitung kuantitas yang lebih fisik seperti lifetime atau cross section.